Oke, bikin videonya nyantai aja ya guys. Ini lagi liburan, kanan kiri ada villa yang mungkin berisik juga, tapi harusnya nggak kedengeran sih, mic-nya bagus. Jadi di video kali ini gue pengen nyeritain aja nih pengalaman gue pakai si Google Pixel 6 atau Google Pixel 6 ini yang nggak teknis banget lah, lebih ke pemakaian sehari-hari aja. Ini juga lagi gue pakai, gue bawa buat liburan maksudnya. Pastiin aja teman-teman tuh nonton sampai kelar biar semakin yakin untuk membeli atau tidak handphone yang satu ini. Hai semua, gua Wasa. Nah, sebelum mulai bahas handphonenya, ini si Pixel 6 ya, gua kasih tahu dulu, ini kan handphone nggak masuk resmi ke Indonesia. Nah, gue belinya nih di Tokopedia, yang nama tokonya itu Studio Ponsel. Semuanya tuh udah diurus sama mereka, termasuk pajak sama IMEI. Jadinya ya udah, habis bayar, handphonenya nyampe, tinggal langsung pakai aja. Nah lanjut nih ya, gue kasih tahu juga kalau dulu tuh gue pernah bilang Pixel adalah Android yang tidak tahu diri. Kalau teman-teman udah ngikutin gue dari lama pasti tahu alasannya. Nah buat yang baru mampir, alasan gue bilang kayak gitu karena ada beberapa faktor. Faktor paling utama adalah desainnya dulu nih. Desainnya tuh terlalu murah gitu loh buat handphone Android yang harganya tuh mahal cuma ngandelin kamera aja. Terus ya, namanya juga Android tuh bisa diporting ke Android lain, termasuk Gcam-nya. Jadinya kan makin sebel aja gitu loh, si Pixel tuh ngejual harga mahal, tapi ngasih desain yang nggak sesuai sama harganya. Plus yang terakhir adalah ya soal nggak adanya garansi resmi. Nah, jadi faktor-faktor itulah yang bikin gue tuh sempat vakum pakai Pixel dan pindah ke OnePlus pada saat itu. Udah nggak mau lagi ibaratnya jadi budak Pixel kalau diibaratin. Tapi sekarang sikonnya tuh udah beda ya. Lewat Pixel 6 atau Pixel 6 series ini tuh dari desainnya aja udah kelihatan punya jati diri dan ciri khas tersendiri. Warna yang gue beli juga coral, warna yang cuma ada di Pixel 6 aja, tidak ada di Pixel 6 Pro. Terus gue juga lebih milih Pixel 6 ketimbang yang 6 Pro karena ukuran layarnya yang paling utama sih. Google Pixel 6 Pro tuh kegedean sih buat gue pribadi ya. Terus gue juga nggak perlu banget layar 2K, nggak begitu juga suka layar ngelengkung karena nyari anti goresnya tuh rata-rata susah. Dan ujung-ujungnya sebenarnya juga yang dicari balik lagi ya kameranya kan. Nah di Pixel 6 Pro juga ada sih lensa teleskop 4 kali zoom. Dan ya dari dulu gue juga nggak pernah kepake lensa yang sampai zoom-zoom jauh banget kayak gitu. Terus kemarin juga kan ya gue sempat megang yang 6 Pro dan ternyata baterainya itu lebih boros dari yang 6 biasa ini. Lihat aja nih, 7 jam dibanding hampir 8,5 jam. Baterai Pixel 6 Pro padahal kan ya emang lebih gede, 5003 mAh. Sedangkan kalau Pixel 6 ini ya 4616 mAh. Wajar sih ya, tapi karena yang Pro itu layarnya kan balik lagi 2K dan refresh rate-nya juga nyampe 120 Hz. Sedangkan yang Pixel 6 ini cuma 1080p dan 90 Hz aja, yang mana cukup banget buat gua. Apalagi ini animasinya gue modif ke 0,5 kali di developer option. Jadinya berasa lebih wus-wus aja gitu. Terus di paket penjualannya kan juga nggak dikasih anti gores, jadi gue beli nih hydrogel yang biasa, bukan temper glass, biar fingerprintnya gampang kebaca. Tapi tetap aja ini fingerprintnya menurut gue tuh lelet ya kalau dibandingin handphone Cina zaman sekarang, jauh banget lah kecepatannya. Oh ya, sama Pixel 6 series ini juga nggak ada face unlock. Oke, nggak ada. Terus juga ini kan chargeran nggak dapet. Gua tuh pakainya charger GAN 65 watt dari Baseus atau chargeran bawaan Xiaomi yang 33 watt. Sama-sama aja nih, pas dicas keluar tulisan charging rapidly kayak begini. Karena fast charging si handphone ini kan cuma 30 watt ya. Jadi yang masuk ke handphonenya ya udah cuma 30 watt aja. Baik yang 6 biasa ataupun yang 6 Pro sama aja. Terus buat durasi ngecasnya menurut gue lumayan lama sih buat handphone flagship seharga belasan juta kayak gini. Ngecas dari 3% sampai full ini makan waktu 2 jam lebih sedikit. Sekarang lanjut ke soal performa. Kemarin tuh gue udah sempat bilang kalau Google Tensor itu chipsetnya ini ya setara Snapdragon 888, tapi mohon maaf gue revisi di sini gue salah. Ternyata di bawahnya. Tapi feeling gue sih masih di atasnya Exynos 2100-nya si Samsung Galaxy S21 series. Androidnya udah pasti Android 12 paling terupdate dengan RAM-nya 8GB dan internal storage yang gue punya ini 128GB. Pas baru dinyalain ada 40 aplikasi yang minta diupdate dengan pemakaian by system cuma 16GB aja. Irit banget emang kalau Android murni kayak gini ya. Gue ngetes skor Antutu 9 dapatnya segini. Terus Geekbench 5 juga gue ngetes dapatnya segini. Bukan yang paling gede, tapi teman-teman percaya deh, main game di Pixel ini tuh enak banget. Mesti ngeliat di video unboxing kemarin yang di Pixel 6 Pro. Touch responnya aja tuh lebih baik daripada iPhone 13 Pro ini ya pas main real drum. Main PUBG juga asik kok dengan defaultnya tuh Smooth Extreme, Balance Ultra, HD Ultra, dan HDR Ultra serta ke kanannya belum ada dan belum keluar opsi 90 fps-nya.
Dan kayak biasa game yang gue main sehari-hari ya cuma Clash Royale aja sama Real Drum sih. Lagian ini handphone kan jualan utamanya kamera guys, bukan handphone gaming. Yang penting bisa dipakai main game dan yang penting stabil. Bener nggak? Kelihatan kok optimize-nya si Google Tensor ini buat si Pixel 6 seriesnya. Nah yaudah sekarang kita lanjut ke jualan utamanya yaitu kameranya. Dan dengan lantang gue bisa bilang ini kameranya bagus. Dah beli aja emang kalau temen-temen tuh ada dananya. Besaran resolusinya yang di depan ini cuma 8 megapiksel. Dan yang di belakang lensa utamanya 50 megapiksel dan lensa ultra wide 12 megapiksel. Ya cuma 2 lensa aja untuk kamera belakangnya. Dari sisi perekaman video bisa ngerekam sampai 4K 60 fps yang mana ini tuh sering gue pakai kalau buat ngetek Instagram story. Kebiasaan ngerekam dulu baru diupload langsung dari handphonenya. Dan percayalah buat teman-teman yang selalu underestimate sama kualitas IG story-nya Android, next harus lebih spesifik lagi Android-nya apaan ya. Soalnya Pixel ini tuh, beda. Udah bisa lebih bagus dan malah bisa 60 fps. Sedangkan iPhone tuh skillnya belum bisa. Bahkan sampai 13 Pro saat ini yang udah muncul di pasaran belum bisa tuh IG Story 60 fps. Cek aja di Instagram gua taruh highlight story-storynya pakai si Pixel 6 ini. Oke, lanjut. Kalau ngomongin soal kualitas kameranya sih sebenarnya buang-buang waktu ya. Udah hasilnya bagus, bener dah asli dah. Di segala sikon tuh pokoknya cakep. Teman-teman tuh asal jepret-jepret aja udah pasti bagus hasilnya. SDR-nya bagus bener ya. Detailnya tajam banget udah. Night sight-nya juga gue sih suka ya. Terus videonya juga stabil. Nah kalau yang ini pastinya contoh video kamera depannya Pixel 6. Dan gua nggak nemu settingannya sih. Jadi ini tuh gua nggak tahu 1080p atau 4K ya. Karena mesti dicek di komputer. Yang pasti ya hasilnya sih bagus. Udahlah. Jadi kalau kamera yang belakang itu kan kita swipe ke bawah layarnya muncul tuh settingannya. Sedangkan kalau yang kamera depan di swipe ke bawah itu nggak ada settingannya. Gitu ya guys. Udahlah. Bagus-bagus pokoknya. Approve pokoknya buat teman-teman yang pengen jadi budak Pixel lagi ya. Cheers. Nih pintu masuk nih. Nih ya pas masuk tuh mesti nginjek yang ini. Ini udah kolam semua tuh. Lebih kecil daripada yang tadi tapi oke. Nih langsung ketemu ruang tamunya. Nonton. Tuh meja makan situ, dapurnya sana langsung. Ketutupannya cuma bagian sini doang. Nah ini udah outdoor. Tuh kolamnya juga yang ini masih cetek. Terus tuh ada turun ke bawah mulai dalam. Jadi anak-anak bisa di sini. Terus nih tempat ya gitulah tempat duduknya. Terus ini kamar 5-nya nih. Tuh ini yang twin. Kamar mandinya di situ. Tuh lemari. Terus nih ke sini. Tuh ada gazebo-gazeboan. Nah ini kamar kita. Tuh kamar mandinya. Nah, mandi. Nih kaca. Udah beta. Bagus kok. Masih oke inilah. Serius. Tuh langsung bisa ngeliat anak-anak juga. Nah buat pecinta point and shoot kayak gue pasti suka banget sih. Nggak ribet mesti setting-setting dulu dan hasilnya juga ya banyak kok yang langsung suka gue tunjukin ke teman-teman gue juga. Kecuali teman-teman tuh mau ngetap dulu sebelum jepret, ini tuh bisa muncul settingan kayak temperatur, brightness sama kontras yang mau dimain-mainin. Terus yang nyenengin dan paling sering dipakai serta dibahas sama orang-orang yang udah pakai Pixel ini adalah tools Magic Eraser-nya. Kepake banget nih ya kalau lagi foto rame-rame di pantai kayak gue ini, ngilangin orang-orang di belakang itu gampang banget dan jadinya udah kayak pantai milik pribadi aja. Overall ya kesimpulan gue untuk Google Pixel 6 series ini tuh nggak ada salahnya banget kalau teman-teman beli. Dari sisi desain aja balik lagi ya punya ciri khas tersendiri. Dan saran dari gue kalau teman-teman beli yang warnanya tuh unik-unik aja kayak coral ini ya. Soalnya kalau warna hitam tuh standar banget. Teman-teman beli yang warna kayak gini
misalkan gitu ya, terus dikasih casing warna hitam, ya udah jadinya hitam aja kan jadinya, ya nggak? Warna koral kayak gini juga nggak jarang orang-orang tuh banyak yang suka pas gua kasih lihat, serta banyak yang ngeliatin juga kalau misalkan gua lagi jepret-jepret. Emang warnanya tuh eye catching banget, istri gua aja suka warna kayak gini. Terus saran dari gua lagi nih, kalau belinya juga better yang 6 biasa aja, kalau sikonnya ya kira-kira sama kayak yang tadi gua sebutin ya, yang mana gua tuh cuma mau ngambil skill kameranya atau si Gcam-nya ini aja. Gua nggak perlu banget lensa telefoto, gue juga nggak suka handphone kegedean, dan nggak butuh banget layar 2K, dan pastinya harganya juga lebih mahal yang Pro kan, dengan baterai yang lebih boros. Ayo pilih mana? Paling ya tambahan dari gue, kalau temen-temen mau ngambil Pixel 6 yang 256 GB aja sih, soalnya nih Pixel kan selain single SIM memang ya dari dulu dia juga nggak ada slot micro SD. Tapi kalau temen-temen butuh banget yang Pro ya udah nggak apa-apa juga sih, balik ke diri masing-masing aja pastinya. Dan ya udah sih ya, paling segini aja video review dari gue untuk Google Pixel 6 selama gue pakai sampai liburan sekarang nih. Enjoy buat temen-temen yang sekarang juga udah pakai handphone ini juga, mungkin nggak salah kok pokoknya ngeluarin duit sampai belasan juta buat ngedapetin experience Android yang simple dengan hasil kamera yang menurut gue mewah. Nah, tapi buat teman-teman yang belum beli mungkin nungguin limbahnya nanti ya, giliran udah murah-murah juga ya udah nggak apa-apa. Pokoknya ini bagus nih handphone. Oh ya, paling tambahan lagi sebelum closing, ini handphone tuh vibrate-nya enak banget buat ngetik-ngetik asli. Terus speaker stereonya juga mantep, sinyalnya dapatnya kenceng. Mungkin karena pengaruh ini handphone global kali ya, bukan yang garansi resmi itu loh. NFC juga pastinya ada, serta punya rating IP68. Jadi kalau mau dibawa di pinggir-pinggiran kolam kayak gini juga kena cipratan air masih tidak apa-apa. Oke, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silahkan share juga dengan teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.